Polisi mengungkap motif pelaku pembunuhan anak politisi PKS beberapa waktu lalu. Pelaku nekat membunuh korban karena melawan saat hendak diikat. Polisi mengamankan HA, pelaku pembunuhan anak politisi PKS berusia 9 tahun yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pelaku diamankan saat hendak mencuri kembali di rumah mantan anggota DPRD Banten. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita senjata tajam yang digunakan membunuh korban dan digunakan kembali pada saat hendak mencuri rumah mantan anggota DPR. Dari pemeriksaan terungkap bahwa pelaku nekat membunuh korban yang masih berusia 9 tahun itu lantaran korban melawan saat hendak diikat oleh pelaku. Faktor ekonomi menjadi alasan utama pelaku hendak mencuri di rumah korban dan rumah mantan anggota DPRD. Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Motif ekonomi menjadi alasan nekat pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian. Pelaku diketahui memiliki utang sebesar miliaran rupiah akibat pinjaman online dan investasi kripto. Pelaku juga membutuhkan uang untuk pengobatan karena diketahui pelaku mengidap penyakit kanker stadium 3. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polda Banten mengungkap alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Banten karena tekanan ekonomi. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofasring, dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan serangan pengobatan di rumah sakit di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena kebutuhan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama. Selamat sore Pak Yoga, ini pelaku telah ditangkap. Nah, dari pemeriksaan apa nih motif tersangka? Apakah murni pencurian atau memang ada dendam? Selamat sore Mbak. Untuk motif tersangka itu bisa dengan lugas kita jelaskan bahwa motifnya itu memang karena mengalami loss yang besar saat melakukan trading kripto. Itu bentuk trading kriptonya menggunakan leverage, di mana di sini lebih tepatnya perpetual futures. Baik, ini berarti murni karena tekanan ekonomi dan tidak ada motif lainnya sampai saat ini ya Pak Yoga? Tidak ada motif lain sampai saat ini, bisa dibuktikan bahwa tidak ada kenal satupun, karena memang baik dari pelaku kepada korban maupun keluarga korban memang pure dia mencari rumah-rumah mewah untuk dilakukan pencurian. Baik, apa yang membuat pelaku membunuh korban dengan cara kejam karena korban mengalami 22 luka tusukan? Bisa kita jelaskan Mbak, untuk ketika di dalam rumah pada saat kejadian itu pelaku berusaha membekap korban dengan cara mau melakban korban. Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul dan berontak kepada pelaku. Pelaku merasa kesal, lalu membekap mulut, lalu melakukan penusukan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, kalau untuk pelaku sendiri sudah pernah melakukan kasus serupa kah atau baru pertama kali Pak Yoga?
Pelaku belum pernah terdaftar sebagai residivis dalam tindak pidana manapun. Ini first time dia, bisa dibuktikan dari track record si pelaku. Baik, adakah pelaku lain? Tidak ada pelaku lain. Bukti CCTV dari kita sudah jelas bahwa memang jam berapa dia masuk sampai jam keluar dia masuk di dekat TKP. Tapi ini rumah korban memang sudah lama diincar atau secara acak melihat rumahnya mewah langsung berupaya untuk melakukan pencurian begitu? Modusnya random 50-50, apabila dengan cara memencet bel rumah, apabila di rumah itu ada orang atau banyak orang, dia akan menggunakan pertanyaan menanyakan alamat sekitar. Baik, berarti jelas tidak ada motif dendam dan tidak ada motif politik juga ya Pak Yoga ya? Tidak ada motif dendam, tidak ada motif politik. Kalau untuk sampai saat ini sudah dijerat dengan pasal apa saja atau akan dijerat dengan pasal apa saja Pak Yoga? Dengan pasal pembunuhan sesuai dengan KUHP terbaru, itu di pasal 458 ayat 1 dan ayat 3, itu ancamannya 20 tahun maksimal seumur hidup. Baik, terima kasih Pak Yoga sudah bergabung di iNews Sore. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat selalu. Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Membacakan eksepsi. Agenda sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ex-Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Nadiem yang merupakan terdakwa atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahkan wewenang yang dimiliki saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Nadiem langsung mengajukan eksepsi. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Ya, momen ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya, yakni Ari Yusuf Amir, ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto pun langsung menyela, menegur 3 anggota TNI berpangkat prajurit 2 dan Kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan hakim. Ya, Purwanto meminta ketiga anggota TNI itu untuk menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang. 3 anggota TNI itu sempat mundur beberapa langkah, namun hakim tetap meminta ketiganya untuk lebih mundur agar tidak menghalangi pengunjung lainnya. Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 19-nya, Badan Pemerintah jika tanpa